Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Anda semuanya berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang bisa mendatangkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau, salawat yang senantiasa kita lantunkan kepada beliau, sehingga kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesejahteraan fi dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas perbedaan antara salafi asli dan salafi palsu, atau nama lainnya yaitu salafi ori atau wahabi Saudi dengan salafi KW yaitu wahabi Indonesia. Ternyata kalau kita perhatikan, kalau kita analisa, kalau kita lihat, ternyata ada perbedaan yang sangat tajam, sangat mendasar antara salafi Saudi atau salafi yang asli atau yang original dengan salafi yang kawi atau wahabi Indonesia. Ya, walaupun mereka sama-sama mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai sama-sama pengikut manhaj salaf, ya, yang punya misi, punya niat yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kata mereka, ya, kita semuanya di luar kelompok salafi, baik yang ori maupun yang kawi, kita semuanya dianggap mereka ini sebagai kelompok yang bid'ah, ahli bid'ah atau kelompok yang sesat. Nah, akan kita cek dari beberapa hal apa saja yang membedakan antara salafi ori yaitu kelompok wahabi yang ada di Saudi, bagaimana penampilan mereka dengan salafi wahabi yang ada di Indonesia. Yang pertama dari segi posisi tangannya, ya, posisi tangan bersedekap cara sholatnya. Kalau salafi di Saudi kita tahu yang salafi asli, yang para imam Masjidil Haram, ya, para imam mereka atau jamaah mereka ini, mereka posisi tangannya itu biasa, ya, ada di bagian perut, ya, atau di atas perut, ya. Cuma kalau kita lihat salafi kawi atau salafi yang palsu di Indonesia ini, tangannya mesti di dada, ya, mesti di atas dada. Nah, ini mungkin karena mereka menganggap pemahaman mereka itulah yang benar. Di luar kelompok mereka ini tidak benar alias salah atau alias sesat. Nah, ini yang pemahaman yang sangat ekstrim. Nah, ini contoh pemikiran atau pemahaman yang salafi kawi, ya, sehingga tidak menyisakan ruang toleransi atau ruang untuk saling menghormati. Ya, dianggapnya apa yang menjadi bagian sholat mereka, segala gerakan bacaan itu yang mereka anggap bersumber dari As-Sunnah, bersumber dari Rasulullah SAW. Sedangkan apa yang kita lakukan ini menurut mereka tidak ada sumbernya, atau sumber yang tidak valid, atau sumber yang tidak sahih. Nah, ini dari posisi tangannya. Kalau kita bandingkan antara salafi Saudi, ini tangannya biasa di bagian perut. Kalau salafi yang KW, salafi Indo ini tangannya di bagian atas dada. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ya, ini posisi kaki, ya. Kalau kita lihat
Kalau Salafi Ori, Salafi Saudi ini posisi kakinya ketika sholat ini biasa, tidak saling menginjakkan kaki dengan jamaah yang lainnya. Rapat, tapi rapatnya itu ada selanya. Rapat yang tidak harus kemudian saling menempelkan satu sama lain kaki masing-masing. Nah, ini kita lihat nanti ketika mungkin sedang ziarah ke Mekah, atau kita lihat di banyak gambar ini, mereka para jamaah yang asli, yang Ori, Salafi Wahabi yang Saudi ini, mereka yang merapatkan saf tapi tidak kemudian saling menginjakkan kakinya atau saling menempelkan kakinya. Tetap ada jaraknya atau ada selanya. Ya, ini perbedaan pemikiran atau perbedaan pemahaman penafsiran terhadap teks, baik itu Al-Quran maupun dari hadis. Ya, ini penyebabnya karena betapa sempitnya pemahaman Salafi KW atau Salafi palsu yang ada di Indo. Ya, itu adalah bagian posisi kaki. Jadi kalau mereka sholat itu mereka harus menempelkan, bahkan kakinya itu sampai renggang, sangat jauh sekali. Ya, nah itu. Kemudian yang bagian yang ketiga tentang celana atau pakaian. Nah, ini kita lihat karakter Salafi KW atau Salafi Indo itu, mereka lebih suka untuk pakai celana yang katanya celana ini tidak isbal. Mengatakan bahwasanya celana yang ada sampai di bawah mata kaki ini dikatakan sebagai celana yang masuk neraka. Nah, ini pemahaman mereka, sehingga mereka kemana-mana lebih suka pakai celana cingkrang. Ya, kita lihat kalau Salafi Ori atau Salafi Saudi, Wahabi Saudi ini, mereka itu lebih banyak menggunakan izar. Ya, izar itu artinya adalah sarung, ya, bukan celana. Ya, karena memang yang menjadi sunnah Nabi adalah sarung atau sorban, ya, atau gamis. Ya, ini, ya, atau jubah, ya, jubah. Ya, itu yang menjadi sunnah. Jadi kita lihat kalau warga Saudi lebih banyak menggunakan jubah yang itu sampai di bawah mata kaki, karena pakainya besar. Kita lihat para imam atau masyarakatnya, jamaahnya ini pakainya sampai ke di bawah mata kaki, dan itu biasa-biasa saja. Kenapa terjadi perbedaan? Karena Salafi KW atau Salafi Indo ini mereka pemahaman sempit kalau kaki celananya itu sampai di bawah mata kaki ini dikatakan sebagai celana yang masuk neraka. Kakinya nanti akan masuk neraka. Padahal kalau kita lihat, kita dalami dari banyak literatur hadis, bahwasanya yang menyebabkan orang masuk neraka itu bukan hanya sekedar karena celananya yang panjang, bukan karena sekedar isbal, tapi isbalnya ini adalah karena menunjukkan bentuk kesombongan. Ya, wajar kalau karena kesombongan itu kemudian tidak layak untuk masuk neraka. Jadi bukan semata-mata karena panjang celananya. Bahkan tidak isbal pun, bahkan cingkrang pun, ketika dia muncul tumbuh sikap sombong, arogan, merasa paling benar sendiri, merasa paling suci sendiri, merasa paling berhak untuk masuk surga sendiri. Ya, mereka merasa paling mengikuti sunnah Rasul, sedangkan di luar kelompoknya menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Ahli bid'ah, kafir, musik dan sebagainya, justru mereka tidak akan pernah bisa masuk surga. Tidak layak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya karena sikap sombong. Ya, jadi bukan hanya semata-mata karena isbal, karena pakaiannya yang panjang. Nah, ini sangat kontradiktif antara Salafi KW atau Salafi palsu, Salafi Indo, dengan Salafi Ori, Salafi asli, Salafi original, yaitu Wahabi yang asli yang ada di Saudi. Nah, itu berkaitan tentang celana. Kemudian tentang tanda sujud. Nah, kita tahu ternyata Salafi KW ini atau Salafi Indo ini, mereka ini kebanyakan menghitamkan jidatnya. Ya, jidatnya menurut mereka
orang yang ahli sujud ini jidatnya harus hitam. Ya, harus hitam untuk bisa dikatakan sebagai ahli sujud atau ahli ibadah. Itu sebagai bentuk asar sujud kata mereka. Ini mereka sangat tekstualis sekali memahami apa ayat Al-Quran itu apa adanya, ala kadarnya, karena pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang sangat minim. Berbeda dengan Salafi Ori, Salafi Saudi, Wahabi Saudi ini yang mereka pemahamannya sangat luas. Walaupun terkadang fatwanya para imam, para mufti di Saudi atau Lajnah Daimah Arab Saudi ini kadang-kadang lucu, kadang-kadang aneh fatwanya, tapi mereka juga mendasari dengan dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, walaupun mereka salah tafsir. Nah, berbeda dengan Salafi KW ini, ada Salafi yang sangat tanggung. Tanggung ini maksudnya mereka pemahamannya sangat minim sekali, tapi terlalu lantang, terlalu bersemangat untuk mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita tahu mereka hanya baru belajar ngaji, baru belajar satu hadis, baru belajar satu ayat Al-Quran, tapi sudah lantang, sudah serampangan, sudah sangat terlalu berambisi untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah. Padahal kita tahu bahkan yang diajak ini sebenarnya lebih alim, lebih sunnah, lebih banyak pengetahuannya, lebih ahli ibadah dibandingkan yang tukang ngajak-ngajak itu tadi. Karena mereka pada intinya adalah orang yang sedang atau baru belajar agama. Ya, itu. Jadi kurangnya keseimbangan antara pemahaman agama dengan semangat dalam beragama. Akhirnya yang menggebu-gebu nafsu kuat tapi tenaga kurang. Nafsu kuat tapi ilmunya sangat minim sekali, ya, sangat miskin pengetahuan. Nah, itu. Jadi kalau pemahaman Salafi KW atau Salafi Indo ini, untuk dikatakan orang yang ahli sujud atau ada tanda-tanda bekas sujud, asar sujud ini, bagaimana caranya agar jidatnya itu hitam, itu baru bisa dikatakan sebagai orang yang ahli sujud. Ya, nah ini sedangkan kita tahu kalau Salafi Wahabi Saudi atau Salafi yang ori yang asli, mereka tidak semuanya atau tidak mengharuskan untuk kemudian tanda sujudnya harus hitam. Ya, kita lihat di para penceramah Salafi KW Wahabi yang ada di Indo, misalnya para penceramah di TV penyebar fitnah atau TV Roja misalnya, ini mereka mengharuskan untuk tanda sujudnya dengan jidat yang hitam. Nah, ini beberapa pokok, ada beberapa unsur, ada kurang lebih tadi ada 4 hal yang membedakan antara Salafi Ori, Salafi yang asli dengan Salafi KW yang ada di Indonesia. Nah, tentunya sebenarnya masih banyak yang lain yang terjadi perbedaan antara gaya pemikiran, pemahaman antara Salafi Saudi dengan Salafi Indo. Ya, ada ketimpangan yang jauh, tidak berimbang antara Salafi Saudi dengan Salafi Indo. Jadi kalau Salafi Indo ini baru baru orang yang sedang belajar Islam, atau orang yang pemahamannya itu tidak matang, sepotong-sepotong saja. Ya, itu. Atau orang yang tidak memiliki kedudukan, tidak diposisikan di kelompok yang lain atau di ormas yang lain, sehingga merasa mereka itu teramat diagungkan di kelompok mereka yang baru. Ya, biasanya kalau di luar mereka hanya sekedar jamaah biasa saja, entah itu di Nahdlatul Ulama misalnya atau di Muhammadiyah. Tapi ketika mereka masuk di kelompok itu, mereka kemudian dianggap sebagai ustadz, ya, atau kelompok atau para penceramah atau orang yang ahli di bidang agama. Padahal seandainya mereka keluar dari kelompok Salafi, mereka hanya warga biasa saja, masyarakat biasa saja yang pengetahuannya masih sangat minim. Ya, jadi mereka ini sangat prematur dalam beragama.
ya terlalu semangat, nafsunya besar sekali, menggebu-gebu syahwat untuk berdakwah, tapi mereka tidak diimbangi dengan pemahaman yang luas, pemahaman yang banyak, sehingga baru dengar satu guru, dengar satu ustadz saja mereka langsung teriak-teriak bid'ah, teriak-teriak kafir, teriak-teriak musyrik, tidak mengambil dari guru-guru yang lain atau para ulama, para imam mazhab. Ya, itu padahal satu hukum itu bisa, atau satu hal, satu tema pokok hukum itu bisa menghasilkan varian hukum yang berbeda-beda. Kadang-kadang antar tokoh ulama mazhab itu berbeda-beda. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh Salafi Wahabi Hindu atau Salafi KW yang palsu itu tadi. Yang mereka ini, Salafi KW ini, saya katakan belum kafah, ya, belum kafah menjadi Salafi, belum kafah menjadi Wahabi, sehingga mereka kadang marah-marah atau tersinggung, naik pitam atau naik darahnya ketika disebut sebagai Wahabi. Nah, ini padahal mereka jelas-jelas kelompok yang mengikuti pemahaman dari Muhammad bin Abdul Wahab, tapi mereka merasa merasa paling salaf, paling ahlus sunnah, paling mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu penjelasannya yang antara Salafi Ori dengan Salafi KW, Salafi Saudi dengan Salafi Hindu yang sangat jauh, ya, bahkan sangat lucu-lucu, ya. Salafi Indonesia ini ya sangat culun-culun karena pemahaman mereka itu di level di bawah levelnya santri, ya. Ya, mereka tidak pernah mondok ataupun mondok hanya sebentar saja, atau mereka pemahaman Islamnya yang sepintas atau sepenggal, ya, sehingga mereka mengaku Salafi tapi pemahamannya sangat kontradiktif atau bentangan dengan pusatnya Salafi sana, pusatnya Wahabi sana, yaitu Salafi Saudi. Bahkan banyak fatwa-fatwa yang mereka Salafi KW, Salafi Indo ini bertentangan dengan fatwanya Lajnah Daimah yang ada di Arab Saudi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya, anak keturunan kita, selamat dari fitnah Wahabi, selamat dari fitnah Salafi KW maupun Salafi Ori. Ya, kita semuanya terlindungi dari pemahaman mereka, terlindungi dari paham dari tauhid, terlindungi dari paham mujassimah, terlindungi dari paham musyabbihah. Ya, karena paham mujassimah ini adalah paham yang dianut, yang selalu digaung-gaungkan oleh kelompok Salafi Wahabi, yang menganggap Tuhan itu memiliki fisik atau berbentuk. Ya, ini kemudian mereka pemahamannya tauhid, ya, trinitas tauhid buatan Ibnu Taimiyah yang sama sekali tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun sunnah. Tapi anehnya mereka mengklaim sebagai ahlu sunnah, padahal mereka adalah kelompok yang sebenar-benar ahli bid'ah, ya, kelompok yang akidahnya menyimpang, kelompok yang sangat bertentangan dengan akidah Rasulullah SAW dan akidah para sahabat Nabi. Nah, ini bukti penyimpangan atau pemahaman yang sangat sempit Salafi KW atau Salafi palsu yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kita, memberikan rahmat hidayah, tuntunan kepada kita semuanya, sehingga kita tetap istiqomah, berpegang teguh kepada pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah sampai akhir hayat kita, sampai kita nanti bertemu dengan bertemu di akhirat kelak, sampai akhir zaman nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita terlindungi dari fitnah Salafi Wahabi, fitnah para pengikut Dajjal. Ya, wallahu muwaffiq ila wa bittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.